Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan coba hari ini untuk memulai suatu program baru dari P3 Sekpi berupa talk show dengan judul Berisik Bincang Riset is Ide Kreatif. Kali ini kita akan mencoba untuk, dan ini sebagai catatan bahwa sore ini merupakan edisi perdana. Telah hadir bersama kita narasumber yang memang sekarang sedang ditunggu untuk berbicara dengan kita semua, yaitu Ibu Dr. Firni Budi Arifanti. Selamat sore Bu Firni. Selamat sore Kang Bugi. Iya, saya panggilnya Teh. Acara kita Teh Iya tuh. Kan dengan karena kita di Jawa Barat. Iya benar. Ini saya juga nih pakai merah putih nih di atasnya. Menyambut 17-an ya. Benar-benar. Jadi 17 Agustus. Betul Bu Firni atau Teh Firni. Jadi apa dulu teman-teman yang insya Allah sudah hadir dan akan hadir di acara sore ini. Jadi pada sore ini kita akan merupakan acara perdana dari Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim berupa talk show dengan judul Berisik atau Bincang Riset is Ide Kreatif. Berisik ini merupakan suatu talk show yang kita usahakan akan selesai dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Dan sebagai pemecah telur atau edisi perdana adalah Teh Firni dengan topiknya yang sangat menarik, yaitu Mangrove for People, where is the role of research? Karena kita tahu bahwa semua riset yang dilakukan oleh P3 Sekpi ini akan bermuara kepada para pembuat kebijakan dan terutama nantinya ujungnya kepada masyarakat. Bukan begitu Teh Firni? Leres pisan Pak Bugi, Kang Bugi. Nah, benar. Jadi untuk edisi perdana ini kita undang Teh Firni. Kenapa Teh Firni? Karena pada tanggal 26 Juli yang baru kita lewati kemarin, itu kita baru saja merayakan atau memperingati Hari Mangrove Sedunia. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan P3 Sekpi itu mengadakan suatu diskusi nasional yang diadakan di Manggalawana Bakti yang sekali lagi membicarakan tentang mangrove. Sementara P3 Sekpi itu mempunyai pakar mangrove, ya Teh Firni ini. Jadi sekarang kita coba ngobrol-ngobrol dengan Teh Firni ya. Siap kan Teh Firni berbagi ilmunya? Siap, mangga Kang Bugi. Ya, jadi nanti acara ini kalau yang belum sempat nanti mengikuti bisa muncul nanti di IGTV dan nanti akan muncul juga di YouTube P3 Sekpi. Jadi kita coba berisikan nih, namanya judulnya berisik, jadi kita berisikan dunia penelitian ini dengan informasi-informasi positif dari para peneliti P3 Sekpi. Pertanyaan pertama nih Bu Firni, kalau sambil kita menunggu teman-teman atau hadirin atau pemirsa yang akan join dengan kita semua di Instagram P3 Sekpi. Kalau yang belum follow, jangan lupa follow dan nanti silahkan ajukan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti Mas Faisal akan bantu mentransfer pertanyaan itu kepada kita dan kita diskusikan. Nah, Teh Firni, kenapa sih tertarik sama mangrove? Tertarik sama mangrove ya, sebenarnya bukan jatuh cinta pada pandangan pertama, terus terang aja. Apa nih? Jatuh cinta. Berapa ya? Jadi awalnya itu kan memang karena saya penelitian S3 saya kan di mangrove, Kang Bugi. Jadi waktu itu di sana. Nah, awalnya saya ke mangrove itu saya pikir wah ini kayaknya menarik nih, dekat pantai gitu kan. Apa namanya, kayaknya bisa santai-santai nih sambil memandang laut. Kayaknya enak banget nih gitu. Ternyata pas kebayang deh nih suasana pantai ya, kita udah lama nggak kemana-mana masa COVID. Kayaknya enak banget gitu loh buat ini buat penelitian. Nah pas kesana ternyata oh my god gitu kan. banyak buaya, lumpurnya dalam dan lain-lain. Aduh kayaknya saya salah nih ngambil ekosistem gitu ya. Kayaknya salah ini nih, salah ngambil topik nih kayaknya. Tapi lama-lama setelah digeluti gitu ya, setelah saya 3 tahun benar-benar rutin lah, saya hampir setiap bulan ngambil data gitu kan di mangrove ini. Lama-lama mulailah itu ada rasa cinta itu kan sama mangrove, karena ternyata mangrove itu sangat unik sekali gitu.
apa namanya, dan nggak semua ekosistem itu seperti mangrove. Karena apa namanya, dan struktur apa ekofisiologi vegetasi tanamannya itu ya kan, kalau kita lihat mangrove itu kan ada akar-akar nafasnya tuh Kang Bugi, yang akarnya tuh yang nih, kayak saya lihat nih, saya pakai baju mangrove nih, yang begini-begini nih. Oh iya iya, saya pakai baju mangrove, iya dong. Orang mangrove harus semuanya mangrove nih sekelilingnya ya. Iya, kita mangrove spirit nih hari ini. Nah, jadi ternyata tuh, oh ya Allah, kalau ini ya, subhanallah gitu, saya pikir, oh ini ekosistem sangat unik sekali. Kemudian ada dari sistem ekofisiologinya itu, dia ini tanaman ini harus bisa survive ya di apa ekosistem yang sangat keras gitu. Sangat tidak ramah sekali. Dia salinitasnya tinggi, kemudian dia itu apa harus selalu tergenang air ya. Istilahnya kalau kita manusia nih, kalau kita selalu tergenang air, apa ya? Bisa kehabisan nafas gitu ya. Nah, ini nih, tapi si mangrove ini bisa survive gitu. Nah, dari situlah saya mulai mencintai mangrove gitu, Kang Budi. Dan ini memang mangrove ini kan sangat terbatas sekali ya keberadaannya di dunia ini. Jadi sangat endangered juga gitu. Jadi ya itulah salah satu alasannya kenapa saya sangat mencintai sekarang mangrove ini. Jadi nggak semua negara ada mangrove-nya ya? Nggak. Jadi hanya negara-negara saja, hanya negara-negara yang ada di sekitar ekuator ya, yang iklimnya itu humid ya, kering, panas, cenderung humid, lembab ya. Itu di sekitar ekuator itu yang punya mangrove. Jadi hanya sedikit sekali, hanya 1% dari seluruh hutan yang ada di dunia, hutan tropis di dunia ini. Secara global ya, hanya 1%. Global, yes. Kalau di Indonesia berapa persen? Kalau di Indonesia, kalau nggak salah kita ini kan 3 juta hektar ya. Mangrove, hutan mangrove. Sedangkan Indonesia hutan luasnya 120 something ya, 120-an lah. Jadi ya gitu aja. 30 juta per 100 ya, 3%-an kali ya. Sekitar itu ya. Artinya masih tetap sedikit banget. Ya. Sedikit, di antaranya 1% dari keseluruhan ekosistem dunia yang ada mangrove-nya gitu ya. Iya. Oke, makanya mungkin ya ini salah satu juga yang menyebabkan UNESCO, saya coba kutip dari pernyataannya bahwa dia menyatakan mangroves are rare, spectacular and prolific ecosystems on the boundary between land and sea. Nah ini apakah terkait dengan keunikan itu atau ada hal lain? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kenapa saya tertarik sama mangrove ya. Jadi betul sekali yang menurut UNESCO ini rare ya, mangrove itu rare karena memang sangat terbatas sekali ya sebarannya itu, dan cenderung sekarang kan semakin berkurang mangrove ini. Spektakuler, kenapa? Karena dia itu tadi fungsinya itu ternyata spektakuler ya dari segi ya, kalau kita lihat tanaman mangrove itu kan sangat spektakuler gitu ya, dari segi batangnya besar-besar, kemudian akarnya juga ya yang kemana-mana gitu kan, akar nafasnya itu. Nah kemudian dia itu ya hidup antara lahan daratan dan laut, daratan dan laut. Jadi galau gitu ya istilahnya, di zona galau gitu. Bukan zona lebay ya. Bukan zona lebay, ini galau ini. Jadi nggak di darat iya, tapi di laut juga iya gitu. Dan ini yang menyebabkan mangrove itu tadi saya bilang lingkungannya itu sangat keras, itu karena itu dia selalu tergenang air, terkena abrasi, ombak gitu ya, dan salinitasnya tinggi gitu. Jadi dia harus bisa survive menghadapi lingkungan yang keras itu. Nah terus kemudian dia kayaknya itu deh. Oke, ya, jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang keunikan atau tentang bagaimana spektakulernya mangrove, saya menghimbau lagi untuk rekan-rekan viewer dari Instagram p3sekti.bli. Kalau belum memfollow, jangan lupa memfollow. Ada 2 akun yang harus di-follow, akun Instagram P3 Sekti dan akunnya Teh Firni tentu saja. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan jangan disimpan, nanti bisulan cek orang Sunda mah. Jadi silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan apa, nanti pasti Teh Firni akan jawab. Insya Allah. Nah, sekarang ya kita lanjut lagi Teh Firni, kalau misalnya tadi ini jadi topik penelitian S2 S3-nya ya. S3 aja saya, S3 aja. S3 aja. Oke, S3-nya kalau boleh cerita sedikit di mana, terus dapat beasiswa apa supaya mungkin bisa merangsang teman-teman yang ingin sekolah atau apa gitu. Oh iya. Jadi saya ini saya dapat beasiswa waktu itu dari USAID ya, United States
pokoknya kerjasama antara Amerika dan Indonesia, ya USAID. Saya sekolah di Oregon State University di Amerika. Waktu itu apa namanya, kebetulan mereka sedang profesor saya ya, beliau itu ahli mangrove dan ahli lahan basah sebenarnya, gambut dan mangrove. Waktu itu beliau itu sedang mencari kandidat mahasiswa waktu ya untuk melakukan studi ini. Nah waktu itu ya itu kita biasalah mengirimkan aplikasi, kemudian ada tes macam-macam. Akhirnya ya alhamdulillah saya keterima gitu. Jadi apa namanya ya, kalau untuk ke Amerika biasalah tesnya ada GRE, ada TOEFL ya. Seperti itu. Dan itu profesornya memang dia juga tertarik dengan atau ahli mangrove gitu? Iya, beliau ahli lahan basah sebenarnya, ahli gambut dan mangrove. Cuman sekarang beliau lebih ini ke mangrove kayaknya. Nah kalau misalnya tadi disebut hanya mungkin sekitar 3% dari Indonesia dan 1% dari untuk keterwakilan seluruh dunia ini, jadi sebenarnya mangrove itu bisa ditanam ya? Artinya kalau ada yang mau untuk melakukan konservasi mudah gitu ditanam. Ya, jadi betul, mangrove bisa sekali ditanam ya. Cuman kita harus tahu juga bahwa tidak semua tempat itu bisa ditanami mangrove. Ya, ini yang banyak menjadi kesalahan. Intinya nih. Ya, kita harus tahu karakteristik mangrove ya, lingkungan dia yang bisa dia tumbuh itu di mana. Kadang-kadang karena kita punya program nih harus menanam sekian juta pohon gitu, jadi kita asal ada lahan kosong kita tanam aja gitu. Tanam. Nah itu tanam. Nah itu kadang-kadang itu tidak seperti itu gitu, karena mangrove juga kan kayak manusia dong, punya mangrove juga punya preference gitu ya. Saya tuh hanya bisa hidup di sini aja loh gitu kan, gitu. Dan kemudian jenisnya juga sama mempengaruhi. Kadang-kadang kita ini karena yang paling mudah ditanam itu jenis Rhizophora ya, atau bakau. Nah, karena dia propagulnya itu panjang, jadi gampang sekali ditanam. Propagul itu apa? Propagul itu buah ya. Buah, iya buah tuh kalau pernah lihat mangrove ada buah yang panjang. Nah itu Rhizophora biasanya, buah dari Rhizophora. Nah itu jenis Rhizophora itu paling mudah ya untuk ditanam karena dia besar buahnya. Jadi kalau ditanam itu lebih tahan gitu. Tapi sebenarnya tidak semua lingkungan itu, kondisi itu dia itu cocok untuk ditanami Rhizophora. Nah, makanya kembali kita harus tahu karakteristik mangrove itu seperti apa, jenis apa yang paling cocok ditanam untuk di situ. Gitu. Karena mangrove itu ada zonasi-zonasinya. Jadi kita pahami dulu ya, Pak, seperti apa karakteristiknya, baru kita bisa menanam itu. Itu makanya mungkin perlu didampingi oleh ahli, tidak hanya dapat batang mangrove, batang kita tanam, nanti nggak tumbuh gitu kan ya? Iya, betul. Tapi bisa sekali untuk ditanam. Betul. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat kalau lihat nih peta Indonesia, itu kira-kira kan katanya tuh mangrove bisa sebagai penghadang tsunami katanya. Itu apakah semua perairan yang potensi tsunami bisa ditanami mangrove nantinya atau gimana baiknya nih Teh? Iya. Jadi memang Indonesia ini kan, kita ini adalah negara dengan mangrove terluas di dunia ya, Kang Bugi. Iya. Jadi kita patut bangga lah sebagai negara terluas di dunia. Ya. Nah, memang mangrove ini multifungsi ya. Jadi diantaranya itu tadi bisa memperlambat ya arus tsunami, arus gelombang yang disebabkan oleh tsunami gitu. Ini sudah terbukti waktu tahun 2004 ya, yang di Aceh itu, tsunami di Aceh ya. Jadi sudah terbukti memang ada beberapa desa yang yang desanya itu terlindung oleh mangrove, maka desa itu tidak rusak gitu. Sedangkan desa-desa yang tidak ada mangrove-nya itu langsung hancur gitu, diterjang tsunami. Terus kemudian di mana di Banten kemarin, di Palu ya, itu juga sama gitu Kang Dwi. Jadi memang betul mangrove ini karena tahu nggak kenapa sih si mangrove ini bisa memperlambat arus tsunami? Itu karena akarnya itu kan tadi kan akar mangrove itu kan sangat ekstensif ya, panjang-panjang kan Nah itu tuh bisa jadi bisa memperlambat arus tsunami itu, gelombang yang masuk itu bisa diperlambat semua dengan batangnya, dengan akar-akar yang di atas tanah itu.
Jadi, nah, memang idealnya ya, karena kita ini negara apa bahari ya, idealnya sih seluruh pantai Indonesia ini ya harusnya mangrove-nya tidak boleh dirusak. Jadi itu intinya ya, artinya semacam penjagaan kita lah masyarakat supaya kalau ada ekosistem mangrove jangan dirusak, tapi kalau ini belum banyak mangrove tapi potensi ya tanami dengan mangrove gitu ya. Iya, betul. Iya dong. Oke. Teh ini kalau di P3 Sekti, Teh ini mengelola penelitian apa Teh? Di P3 Sekti ya? Ya. Karena saya kan baru pulang juga ya, kebetulan dari sekolah. Ya. Jadi belum banyak juga sih Kang Bugi penelitian yang saya pegang sekarang. Tapi insya Allah tahun depan 2021 kita akan ada kerjasama dengan Jerman itu untuk apa namanya kegiatannya Forest Program 6. Jadi untuk Forest Protection, Mangrove Protection judulnya. Jadi di mana kita akan melakukan ini studinya komprehensif sekali. Kita kolaborasi dengan KSDAE, dengan KPH dan KPH, dengan Pemda, dengan Pedas HL, PSKL dan lain-lain. Nah ini jadi kita nanti akan melakukan tidak hanya riset aja Kang Bugi, jadi kita akan melakukan penanaman, rehabilitasi, kemudian patroli, terus ada perencanaan wilayahnya, tata kelolanya, kemudian untuk pemberdayaan masyarakatnya juga kita akan membangun menciptakan UMKM yang meningkatkan UMKM masyarakat pesisir supaya mereka lebih berdaya gitu. Dan riset-riset tentunya ya. Terus kemudian kita juga akan melakukan riset-riset macam-macam lah seperti pengukuran karbon, kemudian untuk abrasi ya dari segi biofisik, kemudian pemanfaatan nipah misalkan sebagai alternatif livelihood dan lain-lain. Jadi cukup komprehensif. Artinya sangat menyeluruh ya, dari tidak hanya penelitian terhadap pohon mangrove-nya saja, tetapi juga ke lingkungan sekitar. Kita sampai nanti kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat barangkali ya dengan adanya mangrove itu. Ya. Sebelumnya saya sapa dulu, selamat datang untuk rekan-rekan terutama dari P3 Sekti yang telah hadir. Kemudian dari luar P3 Sekti saya lihat ada dari BLI, kemudian ada dari Litbang Makassar dan lain sebagainya. Rupanya memang mangrove ini menjadi suatu topik yang menarik karena kadang-kadang orang bertanya kan, ini mangrove diurusin, sebetulnya masyarakat diuntungin apanya sih dari mangrove itu? Dari mangrove ya? Ya, memang artinya ini biar bagaimana tadi ada Teh ini bilang ada UMKM, ada ini bisa potensi ya untuk hal seperti itu. Ya, potensial banget Kang Bugi. Jadi mangrove ini ya, kalau dulu itu kan kita exploit mangrove ini untuk untuk kayu arang ya, untuk arangnya karena nilai kalor kayu mangrove ini tinggi, jadi cocok sekali untuk kayu bakar. Tapi sekarang nggak boleh lagi ya, jangan nembang lagi ya. Nah sekarang jadi apa yang bisa kita manfaatkan? Nggak boleh untuk kayu bakar. Sekarang jangan, tidak boleh. Jadi kita pakai dari buah-buahannya, misalkan daun-daunnya yang sudah jatuh ya, buah yang sudah jatuh. Nah, contohnya saya pakai ini, Kang Bugi, kalau bisa kelihatan ini. Nah, ayo kasih lihat. Ini baju mangrove, baju. Jadi ini dari pewarna mangrove alami, terus motifnya juga motif mangrove, gitu, Kang Bugi. Ini jadi sebagai batik mangrove ini ya? Batik mangrove, iya. Jadi bisa dibuat sebagai alternatif livelihood untuk masyarakat di sekitarnya. Keren. Iya. Beda nih sama batiknya host nih, bukan mangrove. Iya, ini warnanya alami loh. Saya promosi. Itu kalau warna alami bisa diatur ya warnanya, mau merah, mau apa, tapi asal alaminya mangrove bisa ya? Iya, nanti kan tergantung jenis buahnya, dari jenis apa. Kalau Rhizophyra misalkan warnanya ini gitu. Beda-beda. Iya. Terus udah gitu ini juga bisa diolah juga, misalkan nanti dari daunnya dikeringkan, kemudian dibikin tepung untuk buat terigu, untuk bikin kue, kemudian jadi keripik, ada yang dijadikan dodol, macam-macam, ada yang sirup ya, ada juga macam-macam lah. Jadi banyak produk-produk turunan ya dari mangrove ini.
Dan kalau untuk yang lainnya juga sekarang ini lagi hits ya istilahnya ekowisata mangrove Kang Bugi ya. Nah, ekowisata mangrove ini benar-benar bisa selain dia tujuannya bisa mengkonservasi mangrove, tapi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengelola mangrove tersebut. Ini kayaknya mulai banyak sekarang nih ekowisata mangrove nih. Itu dikelola oleh masyarakat sendiri ya? Iya, dikelola masyarakat. Ada contoh teh dari masyarakat lingkungan yang mana yang sudah benar-benar aktif dalam mengelola atau menghasilkan potensi dari mangrove ini? Ya, banyak sih Kang Bugi. Salah satunya yang memang kita Fordan nih Litbang ikut terlibat ya itu di Karangsong di Indramayu. Ya, itu jadi di sana itu di Karangsong Indramayu itu betul-betul tapi selain memang kita dapat dana CSR dari Pertamina ya, tapi Badan Litbang ya KLHK juga ikut berperan. Ya, itunya adalah Profesor Hendra yang in charge waktu itu di situ. Jadi memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengelola ekowisata mangrove tersebut. Kemudian juga kalau Profesor Hendra malah beliau membuat kurikulum mangrove untuk tingkat SD di Kabupaten Indramayu, gitu. Jadi mungkin kedepannya perlu itu ada awareness raising ya untuk generasi kita yang masih kecil-kecil ini untuk supaya mereka lebih memahami ya pentingnya mangrove ini, gitu. Tapi memang banyak Mas Kang Bugi selain di Karangsong ya di Sumatera Utara banyak sih. Banyak banget, nanti saya bisa share ininya, datanya. Ya, jadi artinya sekarang karena melihat pentingnya, kemudian nilai ekonominya, sehingga banyak hal akan dilakukan terhadap mangrove ini, gitu ya. Nah, kalau untuk sosialisasinya, selain tadi kepada anak-anak melalui buku, ada upaya lain nggak untuk mengajak kepada masyarakat itu agar ayo dong, ini mangrove-nya kepentingannya buat Anda, buat kalian, bukan buat kami, gitu. Gimana tuh, Teh Firni? Ya, memang saat ini walaupun saat ini ya, jadi ada perkembangan yang menggembirakan sih bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove sudah mulai meningkat, Kang Bugi. Ya, sudah mulai meningkat. Mungkin karena itu dari semua lini, dari pemerintahan, dari akademisi, dari sampai ke masyarakat lokal gitu, Kang Bugi. Ya mereka tahu dengan mangrove itu ternyata bisa mencegah melindungi desa kami dari tsunami, dari abrasi dan lain-lain. Itu ternyata sudah lumayan gitu. Nah, cuman memang justru masih ada oknum-oknum mungkin ya, Kang Bugi yang masih bandel lah gitu ya, yang masih mau menebang mangrove untuk ya kepentingan perusahaan atau apa. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita perlu kita tatar kali ya. Kalau dari segi masyarakat saya pikir mereka mereka sudah mulai merasakan ya manfaat mangrove, karena kalau nggak ada mangrove tuh justru mereka lebih susah mencari ikan, lebih susah mencari justru itu mereka sudah terus kan mulai kenaikan perubahan permukaan air ya akibat perubahan iklim ini, itu mereka sudah mulai merasakan itu. Jadi mereka mulai merasakan pentingnya mangrove. Yang belum merasakan ini justru oknum-oknum ini, yang pengusaha-pengusaha karena mereka tidak hidup di sana kan. Gitu. Jadi kayaknya kita justru perlu sosialisasi nih untuk yang pengusaha-pengusaha kayaknya nih, supaya mereka lebih environmental friendly minded gitu ya. Jadi melihat regulasi perlu ditingkatkan juga, Kang Bugi. Betul. Jadi kepada pihak yang belum mengerti mangrove harus justru kepada mereka ya yang ini sosialisasinya agar mereka mau mungkin berkecimpung atau berinvest di mangrove begitu barangkali ya. Iya. Nah, tapi sudah ada juga sih perusahaan swasta yang sudah mulai tertarik ya untuk menanam mangrove dan lain-lain ya. Itu ada pertanyaan Teh dari vlogger Kompasiana. Ini karena tadi mungkin ada disebut tentang UMKM mangrove. Ada pertanyaan, apakah perlu modal banyak itu untuk usaha mangrove? Artinya mungkin kalau orang mau tadi invest atau apa, untuk di situ pertanyaan, perlu modal banyakkah untuk usaha mangrove? Sebenarnya enggak sih.
Ini rumahan ya, skala rumahan juga bisa. Jadi kalau misalkan kita mau membuat keripik gitu ya, keripik mangrove atau tepung ya, tepung itu kita sebenarnya nggak perlu modal banyak sih, karena ini rumahan sekali gitu ininya bukan industri besar ya. Jadi sebenarnya nggak butuh dana yang besar, nggak butuh dana yang besar. Jadi kalau kita sebagai perorangan individu pun itu bisa gitu, nggak harus pinjam modal ke bank yang besar, kecuali kalau kita memang udah mau memperluas ini jaringan kita ya. Tapi nggak terlalu nggak. Nah kalau misalnya tadi kegiatan dengan UMKM yang sudah ada, itu mungkin contohnya yang di Karangsong tadi ya, yang di Indramayu itu ya. Iya itu sudah jalan itu. Udah bisa cerita Teh sedikit overall dari kondisinya, kemudian bagaimana mereka menjadi mungkin tadinya nggak tahu jadi tahu gitu, terus kemudian mereka jadi berusaha dan mereka mendapat nilai tambahnya. Mungkin bisa sedikit cerita tentang lingkungan Karangsong dengan berapa hektar mangrove-nya dan sebagainya kan. Mangga. Ya. Kalau luasannya saya kurang hafal ya. Saya pernah ke sana, cuman saya kurang hafal. Cuma mungkin gini, dulu itu memang mangrove di sana itu banyak ditebang ya, banyak ditebang sehingga sangat terdegradasi. Kemudian banyak sih pihak ya yang sudah membantu di sana. Cuman ya namanya project ya, jadi come and go gitu, come and go. Nah, mulai betul-betul dilakukan penanaman, kemudian pemberdayaan masyarakat itu sejak ada CSR dari Pertamina di sana itu di daerah Indramayu sana. Ya, jadi semua jadi sekarang itu pokoknya dilakukan rehabilitasi ya, jadi penanaman kembali tanaman mangrove. Nah, justru dengan penanaman kembali itu jadi banyak ada tanah timbul. Tanah timbul itu jadi ada perluasan mangrove ke arah laut, Kang Bugi. Ya, jadi ada makin panjang, makin panjang ya. Makin luas. Makin luas, tapi ke arah laut. Makin luas. Iya. Karena si mangrove ini kan bisa mentrap sedimen ya. Si akar mangrove ini bisa mentrap sedimen, jadi lama-lama justru daratannya semakin meluas tapi ke arah lautan gitu. Nah, semakin gitu. Nah, jadi kemudian setelah jadi semakin banyaklah mangrove yang bisa ditanam. Nah, kemudian dilakukan juga pemberdayaan masyarakatnya. Jadi ada kelompok tani setempat ya, itu mereka berikan kesempatan untuk mengelola mangrove. Kemudian memang Pertamina kalau nggak salah ya, mereka memfasilitasi ya, jadi dibangun semacam track walking track itu ya, yang buat yang dari kayu buat wisatanya ya, itu memang difasilitasi. Tapi setelah itu pengelolaannya diserahkan pada kelompok masyarakat setempat. Jadi mulai dari pengelolaan, pembagian hasil dan lain-lain itu, tapi mereka juga tetap harus menjaga mangrove tersebut dan terus menanam mangrove tersebut. Nah, setelah itu ada juga usaha sampingannya itu. Jadi untuk ibu-ibunya itu, mereka itu menggunakan itu, mereka mengolah ya, kayak dari buah-buahannya, dari daun-daun yang jatuh itu dikelola untuk dibuat cemilan-cemilan, sirup, kemudian ada juga pewarna alamiah untuk batik. Jadi macam-macam gitu. Jadi itu sudah ada koperasinya, mereka membangun koperasi juga di sana gitu. Jadi batik itu buatan hasil dari Indramayu tuh? Batik yang dipakai? Yang ini bukan, ini beda lagi. Ini dari Purwokerto. Bagus. Cuma begitu. Jadi itu ini lingkungan mangrove yang ada di Purwokerto gitu. Iya. Jadi betul. Jadi di mana-mana sih Kang Bogi bisa kita manfaatkan ininya buah-buahan dan lain-lainnya. Artinya kalau belum tahu karena nggak kenal, jadi nggak tahu bahwa banyak sekali manfaat dari satu utuh mangrove ini di penggunaannya gitu ya, termasuk buah-buahnya. Apalagi kalau tadi cara mengambilnya kan nggak boleh dari yang sedang ada di pohon tapi yang sudah jatuh yang diambil gitu ya. Betul. Kalau tadi itu nilai ekonomi untuk masyarakat. Kalau untuk pemerintah daerah, ini dia melihatnya untuk apanya nih sebagai penambahan income Pemda misalnya? Ya, untuk income ya itu dari ekowisata, Kang Bugi. Kan jadi semakin dia itu si ekowisata mangrove yang semakin terkenal ya,
itu Ya. otomatis dong income untuk daerah ya. Kayak di itu PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Oh iya. Itu juga kan ada wisata mangrove-nya kayak kayak gitu. Nah, itu. Banyak lah Kang Bugi. Itu apa namanya saya pernah ke Bali ya, ke apa Ya. namanya? Nusa Lembongan. Nah, itu tuh ada kayak kita turis itu dari luar negeri itu banyak sekali yang ke situ Kang Bugi. Jadi mereka naik kano ya, naik kano Ya. menyusuri hutan-hutan mangrove gitu. Pokoknya itu otomatis itu jadi pendapatan tersendiri untuk pemerintah daerah. Kalau misalnya tadi disebut itu yang di Nusa Lembongan itu semacam research center atau apa tuh Teh Feni? Bukan, Nusa Lembongan itu pulau ya, pulau di Bali, salah satu pulau lah kayak itu banyak-banyak pulau-pulau kecil-kecil ya kalau di Bali Ya. itu. Nah, Nusa Lembongan salah satunya itu apa namanya? Jadi di situ tuh memang apa tempat turis ya, tempat tempat turis datang ke Bali memang masih sangat apa istilahnya sekarang sih sudah mulai banyak-banyak apa guest house gitu ya. Hotel sih Ya. nggak ada, cuma guest house aja. Dan situ mangrove-nya masih bagus, Kang Bugi. Nah, jadi di situ itu mereka itu wisata mangrove-nya. Jadi bule-bule itu mereka nyewa Ya. kano-kano, mereka bisa menyusuri itu. Ada juga yang berenang gitu ya, bayangin konsesi Ya. kayak gitu. Jadi sekarang tidak hanya ekowisata mangrove itu luas banget gitu Kang Bugi. Nggak hanya jalan di Ya. treknya aja, tapi bisa sambil canoeing ya, bisa Ya. apa namanya sambil berenang di situ atau mancing, mancing ikan. Ya. Asik bener ya Turis-turis kayaknya. seneng banget. Iya, turis-turis seneng banget tuh ke situ. Nah, kaitannya dengan ini, Teh, wisata mangrove tadi, itu ada pertanyaan nih dari BLI, Oke. Instagram BLI KLHK. Pertanyaannya begini, wisata mangrove di daerah mana saja yang punya kontribusi besar pada kelestarian mangrove dan juga terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Jadi mungkin Teh ini ada gambaran atau ada contoh kasus yang bisa disajikan. Kalau Pak Dana malah komentarnya kalau ke mangrove enak katanya nyari kepiting Teh. Iya, kepiting. Bener banget tuh Pak Dana. Oh, Pak Dana Iya. hebat. Nyari Eh, kepiting. Iya, makasih pertanyaannya. Ya, Contoh apa tadi? UKM apa sih? Ekowisata wisata, mangrove ya? wisata mangrove yang di daerah mana yang punya kontribusi besar pada kelestariannya dan juga kepada kesejahteraan. Jadi dua didapat tuh, Iya, kesejahteraan iya, dan iya. kelestariannya. Yang saya tahu sih ya di Karangsong itu Ya. udah Bu Menteri pun sudah ke sana ya, sudah Hmm. meresmikan. Itu udah well run, itu udah running well banget gitu. Kemudian Ya. di mana lagi ya? Di Balikpapan ya. Di Balikpapan Hmm. juga ada tuh ekowisata mangrove. Di Bali dulu ya, kita punya JICA itu kalau Mangrove Oke. Information Center ya. Cuman sekarang ya mungkin agak terbengkalai ya karena apa pengelolaannya sudah pindah gitu. Banyak sih sebenarnya kalau itu. Sinjai, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan saya belum pernah ke Sinjai. sana. Oh ya. Tapi mungkin ya. Rata-rata sih kalau misalkan dikelola baik ya, itu insya Allah Ya. sih apa namanya benefitnya multi benefit banget. Tidak hanya untuk lingkungan tapi buat Hmm. masyarakat juga. Ya, ya. Apalagi tadi kalau kurikulum itu tadi yang berupa buku untuk SD, mulai SD pengenalan mangrove itu apakah hanya di Karangsong atau sudah mulai diterapkan di desa-desa atau di tempat-tempat yang ada mangrove-nya kayak mungkin di Bali, di mana tadi itu? Bagaimana Teh? Kalau sekarang baru di Indramayu, Kang Bugi, kabupaten ya, Oh, baru ya. lingkup Kabupaten Ya, Indramayu saja. Cuman ya. kayaknya KLHK ya sudah mulai melirik, mungkin gitu ininya tidak hanya Scaling up sebatas ya. di akan di scale up tidak hanya di Ya, ya, Indramayu ya. saja gitu, mungkin nanti akan di scale up ke tempat lain. Karena melihat manfaatnya itu mulai pendidikan sejak dini supaya kesadaran itu tumbuh ya. Iya Dari betul. masyarakat sekitar itu dulu baru ke tempat lainnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Teh nih. Mangrove dikaitkan dengan perubahan iklim, gimana ceritanya tuh katanya? Gimana? Mangrove? Mangrove dikaitkan dengan Ya. perubahan iklim. Nah itu bagaimana kok bisa mengaitkannya atau menghubungkannya? Nah, gimana Teh? Ya, jadi mangrove ini ya, kalau untuk perubahan iklim ya,
Pertama dia bisa jadi mangrove ini kalau perubahan iklim ini kita identik dengan kenaikan permukaan air laut ya. Nah, dengan adanya mangrove, maka kenaikan permukaan air laut juga bisa diatasi gitu. Bisa diatasi dengan adanya mangrove ini. Kemudian mangrove ini juga kita kenal dengan bahwa dia itu mampu menyimpan karbon yang sangat tinggi. Ya, hampir 5 kali lipat lebih tinggi dibanding cadangan karbon di hutan terestris ya. Gitu. Jadi dengan kandungan karbon yang sangat tinggi ini ya, mangrove ini sangat rentan sekali. Apabila mangrove ini nanti misalkan kita konversi mangrove tersebut ya menjadi tambak atau apalah yang lain, maka cadangan karbon yang tinggi ini akan terlepas ke atmosfer ya dalam bentuk emisi gas CO2. Nah, ini yang menyebabkan mangrove ini sangat penting ya. Jadi mangrove ini harus sebanyak mungkin kita jaga agar kandungan karbonnya yang sangat tinggi ini tidak lepas ke atmosfer. Ya. Jadi yang kita jaga itu ya, karena 5 kali luar biasa ya. Iya, 5 kali lebih tinggi dibanding gitu ya. Jadi itulah. Nah, jadi ya. Ada pertanyaan lagi nih Teh. Kalau menanam mangrove itu apa perlu perlakuan khusus katanya? Ini dari Teh Dini. Nah, mungkin penasaran nih, mungkin Teh Dini mau nanam pohon mangrove nih kayaknya. Tapi boleh nggak yang ditanam di pot di rumah ya? Sorry, ini on off. Jadi untuk menanam mangrove ya, untuk menanam mangrove ini perlakuan sedikit ya. Jadi supaya dia itu misalkan kita harus rendam dulu misalkan ya. Di persemaian ya, kita kalau sebisa mungkin sih kita di persemaian dulu ya, sehingga dia itu agak kuat begitu kita tanam bukan di pantai ya, di kondisi di lingkungannya. Kalau dia masih terlalu kecil ya, mungkin survival kemampuan untuk bertahannya juga semakin rendah. Jadi kita kalau bisa sih kita di persemaian dulu ya supaya dia cukup kuat. Kemudian memang ada perlakuan seperti misalkan kita rendam dulu gitu di air supaya dia itu mengeluarkan zat-zat yang bisa menjaga si mangrove ini dari gigitan mikroorganisme yang ada di air. Air ya, supaya nggak lapuk. Supaya nggak lapuk. Jadi harus ada perlakuan seperti itu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Jati. Nuhun Pak Jati sudah hadir. Nah, ini di Langkat Timur katanya. Di Langkat Timur Laut itu di pantai timur Sumatera Utara banyak udangnya selain kepiting dan ikan. Nah, beberapa waktu yang lalu ikan lumba-lumba juga sudah masuk tuh katanya ke wilayah tersebut. Sehingga mungkin dengan ini ekosistem yang harus diselamatkan karena ekosistem mangrove. Kumaha Teh? Ya, betul sekali Pak Jati. Terima kasih untuk pertanyaannya. Betul. Di Langkat ini sangat sebenarnya mangrove-nya itu sangat rentan sekali saat ini ya. Karena sekarang mangrove di sana itu justru dirubah menjadi sawit. Oh, itu untuk bikin orang yang cinta mangrove nangis itu langsung. Itu betul sekali. Jadi sekarang itu mangrove di Cagar Alam Langkat ya. Dulu Pak Jati juga pernah lama di sana ya. Itu sekarang banyak dikonversi menjadi sawit. Nah, itu yang harus kita cegah ya, jangan sampai terjadi konversi lagi karena ya itu tadi sudah ada lumba-lumba ya, namanya pesut ya biasanya kalau untuk itu, karena dia lumba-lumba yang ada di air tawar, pesut. Kemudian kepiting itu justru dia semakin banyak kalau ada mangrove-nya gitu. Nah, sekarang kalau dia berubah menjadi sawit ya, itu di Langkat itu saya lihat jadi terjadi perubahan ekosistem. Kebayang dong yang tadinya mangrove itu berair, tergenang air, sekarang kan kalau sawit kan dia kan justru dia kan harus kering gitu loh. Jadi terjadi drainase besar-besaran. Jadi terjadi perubahan ekosistem yang sangat mencolok di sana itu. Jadi memang salah satu memang Langkat ini
Karanggading ya, di Cagar Alam Karanggading ini jadi salah satu project site kita untuk Forest Program 6 nanti insya Allah tahun depan Pak Bugi, Kang Bugi. Jadi kita ingin merestore, degradasi mangrove yang terjadi di sana. Ini ada nuhun Pak Aris katanya pemateri host Ketiga Sekti Jos. Nah ini untuk kita semua ya, kita harus applause baik pemateri untuk semua yang sudah hadir berpartisipasi. Jadi mungkin pertanyaan, pokoknya sekarang ngumpul bareng nih di acara berisik yang perdana tampil di Ketiga Sekti. Dan mudah-mudahan untuk informasi kepada viewers bahwa acara berisik ini akan muncul insya Allah setiap 2 minggu satu kali. Jadi setiap 2 minggu satu kali peneliti P3 Sekti akan muncul dengan topiknya yang sedang dilakukan atau akan dilakukan atau telah dilakukan. Nah itu supaya menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya, dengan makanya kita pilih metodenya di talk show ini melalui media Instagram agar pencapaian informasi lebih luas lagi dan lebih banyak lagi. Begitu Teh Firni. Amin. Nah, semoga bermanfaat. Amin. Nah ada pertanyaan lagi nih Teh. Kalau orang awam lah, orang luar nih, jauh dari mangrove, terus dia ingin berpartisipasi, ya apalah gitu mungkin supaya ikut menjaga mangrove tuh, itu gimana salurannya atau caranya? Caranya, caranya kita ini aja, misalkan kita buat postingan-postingan ya yang positif ya mengenai mangrove ya. Seperti kayak saya juga gitu, walaupun saya misalkan belum bisa ke lapangan saat ini karena pandemi gitu ya. Tapi kan ya walaupun saya harus di rumah aja gitu, tapi misalkan kalau misalkan kita ada kegiatan kayak kemarin tuh diskusi nasional mangrove ya, itu saya posting misalkan di media sosial gitu ya, supaya supaya tersebarlah informasi mengenai bahwa kita nih concern loh sama mangrove, bahwa mangrove ini wajib kita jaga kelestariannya gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalau pandemi ini sudah berlalu, mungkin kalau kita bisa ke lapangan ya, kita sekarang ini kan masalahnya ini juga sampah di mangrove ini juga sangat banyak Kang Bugi, plastik itu ya. Nah kalau kita bisa membersihkan sampah-sampah tuh yang ada di sekitar mangrove, karena plastik ini ya kalau dia menutupi akar-akar mangrove itu nanti mangrove-nya mati gitu. Jadi kalau bisa kita lakukan bersih ya mangrove, kemudian ya seperti itu. Banyak lah. Jadi artinya banyak hal bisa dilakukan, termasuk mengikuti acara berisik ini ya Teh. Iya, itu salah satu juga. Kontribusi penciptaan atau konsumsi mangrove, nanti menyebarluaskannya dengan men-share. Men-share. Hanya ada Padana masih bingung nih Teh, katanya bedanya mangrove sama bakau itu apa sih, atau sama? Bakau itu adalah nama lokal ya untuk Rhizophyra sebenarnya. Jadi Rhizophyra itu salah satu spesies ya dalam tanaman mangrove ya. Nah biasanya Rhizophyra itu kita sebut bakau. Jadi orang-orang Asia tuh, dari orang Filipina, Malaysia itu kita sebutnya bakau ya. Nah, jadi bakau itu bagian dari mangrove sebenarnya. Kan spesiesnya banyak, macam-macam ya. Banyak ya. Kalau bakau ngumpul jadi hutan mangrove gitu ya. Cuma spesiesnya Rhizophyra doang gitu ya. Iya gitu. Pertanyaan seperti ini jadi bagus supaya kita yang kalau memang nanya, jangan diam aja ya. Ayo nanya, bagus Padana. Enggak yang mau nanya, tulis di kolom komentar. Iya. Santai aja. Ya Teh ya, santai aja. Jadi kita ngobrol santai. Mau ngopi boleh nih, ada aqua mangga teknik. Mau curcol juga boleh, mau curcol. Nanti yang secret keluar, ngeri tanya lagi nih Teh, dari Kang Aris katanya, ini yang masih ideal itu di mana sih kira-kira ini hutan mangrove ini gitu, sehingga bisa dijadikan show window. Jadi kalau orang mau lihat mangrove, yang di sana tuh yang bagus, jadikan contoh. Nah itu gimana Teh? Ya, memang sekarang di Indonesia ini yang dianggap paling bagus itu masih ada di Papua. Ya, dia cenderung jauh ya. Di Papua ini jauh ya, di Papua. Di Papua ini cenderung mangrove-nya masih cukup intact lah, belum terganggu ya, belum banyak gangguannya. Nah, jadi kalau misalkan untuk dijadikan show window, menurut saya sih Papua.
gitu. Papua ya. Iya, kalau Jawa kalau dekat-dekat ada nggak? Yang mungkin upaya merehabilitasinya itu yang kencang banget yang bisa kita, oh ini bagus nih gitu. Iya, di Jawa ya, susah ya. Di Jawa ya paling ya apa ya, ya itulah kayak Karangsong gitu ya, itu yang lumayan lah gitu ya. Kalau udah ke Brebes sana justru malah semakin hancur. Kalau arah Pantura sana. Jadi menurut saya Papua tuh yang masih top. Jadi harus kita jaga banget nih Papua ini supaya jangan sampai terdegradasi lebih lanjut. Kita harus jaga nih mangrove Papua. Tapi tidak hanya Papua aja ya. Iya. Juga. Itu Pak Dana juga protes katanya, mangrove Papua tuh deket Kang Bugi katanya, nggak jauh. Oh gitu. Iya nih, kalau di masa pandemi ini. Iya, soalnya masa pandemi ini semua di luar daerah jadi terasa jauh gitu, karena kita nggak bisa ke sana gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari akun Tebek Kangga. Ada perbedaan nggak sih mangrove antara di pinggir sungai dengan yang di pinggir pantai? Oh, perbedaannya ya? Pinggir sungai sama pinggir pantai. Ya. Ada dari jenisnya ya. Jenisnya biasanya berbeda. Kemudian kalau kita lihat nanti dari cadangan karbonnya itu juga biasanya berbeda. Biasanya kalau yang di pinggir pantai itu lebih tinggi dibanding cadangan karbonnya dibanding yang di pantai. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih, kayaknya jenis sama cadangan karbon. Itunya. Ada sih sedikit. Ini ada teman dari Makassar nih, ada Bu Tati, Suartati Welo. Assalamualaikum Bu. Ada juga sobat saya nih, Pak Supriyadi Saleh. Sekalian Pak Supriyadi ini tanya untuk Teh Firni. Katanya Pak Supriyadi ini ada rencana untuk melakukan penelitian mangrove di hutan mangrove Tongke-Tongke, itu adanya di Kabupaten Sinja, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya adalah apakah ada nih penelitian yang tentang mangrove yang dilaksanakannya di luar kawasan hutan? Gimana Teh informasinya? Di luar kawasan kayaknya hutan. Pak Supriyadi lagi sangat tertarik nih untuk meneliti mangrove nih. Iya, di luar kawasan hutan. Harusnya ada, Pak. Ada. Soalnya kalau dari segi, kalau kita lihat di dalam kawasan hutan ya, mangrove-nya sih sama aja sih, nggak ada perbedaan ya. Kecuali mungkin nanti dari hydrogeomorfologi geopositionnya ya, dari posisi. Misalkan tadi ada yang perbedaan dari segi posisi, misalkan apakah mangrove itu ada di delta, ada di sungai atau yang lebih ke arah daratan. Tapi kalau dia itu apakah di dalam kawasan atau di luar kawasan, menurut saya itu nggak ada pengaruhnya gitu. Ya, jadi itu aja sih. Menurut saya sih kayaknya banyak sih, ya. Dan kalau dari segi ini Pak, dari tutupan mangrove yang ada saat ini justru luasan mangrove terluas itu adanya di dalam kawasan hutan. Gitu. Jadi mungkin kalau hasil penelitian mungkin banyaknya yang berada di dalam kawasan hutan. Gitu. Iya. Kalau di luar kawasan hutan mungkin perbedaannya ada di ada di apa Teh? Terusin tadi, lanjutin. Ya Pak. Yang di luar kawasan hutan perbedaannya ada di itu mangrove-nya ada di luar kawasan, mungkin ini ancamannya ya. Kalau di luar kawasan hutan itu dia lebih terancam karena dia itu kan statusnya APL. Jadi dia bisa berubah menjadi tutupan lahan yang lain gitu ya. Jadi ancamannya semakin tinggi. Begitu. Ya. Itu aja mungkin. Ini ada lagi nih, Kang Aris tanya nih. Kalau untuk upaya rehabilitasi mangrove, mana yang lebih bagus dilakukan? Secara alami atau secara buatan? Hatur nuhun Kang Aris, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk rehabilitasi yang bagus itu justru secara alami. Kenapa? Pertama dari segi biaya dia lebih murah ya. Kita nggak usah harus bikin persemaian dan lain-lain karena dia alami. Ya jadi yang bagus sih yang alami ya. Jadi tadi selain biaya lebih murah. Terus kedua, jenis yang tumbuh itu kemungkinan dia jenis alami yang ada di situ.
Jadi lebih tahan ya terhadap kondisi lingkungannya. Kalau kita menanam secara menanam manual gitu ya, belum tentu jenis yang kita tanam itu sebenarnya paling cocok untuk tumbuh di situ gitu. Jadi menurut saya yang paling baik itu adalah regenerasi secara alami. Dan itu mestinya yang harus kita encourage ya. Tapi ya kadang-kadang memang perlu butuh waktu ya untuk bisa meregenerasi secara alami itu, karena kondisi hidrologinya dan lain-lain itu harus sesuai dulu, baru si mangrove ini bisa meregenerasi secara alami gitu. Iya, iya. Ini ada komentar lagi dari Pak Jati. Ya, itu katanya kalau kerusakan ekosistem mangrove itu kalau dikuantifikasi kira-kira berapa itu per hektarnya? Karena ada statement atau pernyataan yang menyatakan bahwa saking pentingnya mangrove, maka kerusakan mangrove itu bisa diperhitungkan kira-kira 100 jutaan per hektar. Gimana komentarnya? Ya, terus terang saya bukan orang ekonomi ya. Mungkin Bu Nunung nih Bu Nunung Indartik nih yang saya lihat ahli-ahli ekonom. Yang bisa memberikan jawaban masalah dari segi nilai ekonomi uangnya ya. Tapi memang dari segi ada riset-riset yang membuktikan bahwa ternyata dari segi manfaat ya untuk konservasi mangrove ini sangat tinggi sekali ya. Tidak hanya tangible ya, tapi intangible-nya itu justru yang lebih tinggi. Nilai intangible mangrove ini yang justru yang lebih tinggi ya. Jadi kayak tadi dia bisa menahan tsunami, abrasi, erosi, kemudian mencegah intrusi air laut ya, untuk mencegah kenaikan permukaan air. Itu nilai intangible itu loh menurut saya itu justru jauh lebih tinggi dibandingkan nilai tangible-nya. Jadi karena nilai itu ya kemanfaatannya gitu ya tadi ya. Iya betul. Iya. Dari segi biodiversity juga kan. Betul, biodiversity kekeragamannya gitu ya. Ini rupanya Pak Supriyadi ini yang serius tadi dari Makassar masih penasaran, katanya adakah literatur untuk menentukan jenis pohon yang ada di mangrove menggunakan drone? Mungkin ini terkait dengan literatur jenis-jenis mangrove atau pohon yang ada di mangrove barangkali ya. Pertanyaannya bagaimana kita mengidentifikasi mangrove melalui drone gitu kan? Literatur, yang tentang jenis, untuk menentukan jenis. Jadi kalau misalnya pakai drone nih, dari atas bisa kelihatan tuh, ini mangrove jenisnya ini jenisnya ini gitu. Mudah nggak identifikasi seperti itu? Kalau drone itu berarti kan dia sangat lumayan dekat ya. Itu bisa sih, bisa Pak, bisa. Okay. Tapi tidak hanya dari drone aja ya, karena kan vegetasi mangrove itu ada zonasinya. Jadi tidak hanya nanti harus dilihat juga zonasinya Pak. Ya, jadi nanti kalau dari zonasi itu terlihat juga nanti spesies apa yang memang cocok untuk di zonasi tersebut gitu. Jadi nanti silakan Bapak matchkan ya hasil drone itu dengan sebaran zonasi vegetasi mangrove. Ya, itu. Dan kalau untuk Pak Supriyadi, kalau misalnya masih penasaran, karena kan kalau udah bicara literatur, dia bicara judul, bicara buku gitu ya. Pokoknya Pak Supriyadi follow akunnya Teh Firni, nanti bisa kontak Teh Firni langsungnya Teh ya. Insya Allah, kan, ya. Silakan. Insya Allah bisa diinikan lebih detail. Ini seperti apa sih gitu kan? Karena kalau udah bicara judul penelitian itu biasa suka agak lebih spesifik gitu kan. Ya. Nah, terus kalau sudah adakah riset dalam penentuan jenis di hutan mangrove? Penentuan jenis? Banyak ya? Ya. Banyak ya? Oke, berarti tinggal search ya. Dan kalau misalnya itu tanya lagi sama Teh Firni. Pokoknya Teh Firni tidak keberatan untuk dihubungi setelah ini. Jadi ketika sekti di kolom komentar kami tuliskan ke Teh Firni. Teh Firni ternyata nih, ini kita udah mau habis nih. Nggak terasa udah mau 1 jam. Iya. Memang kita harus ada
mengikuti aturan di Instagram Live ini memang ketat sekali sama membatasi 60 menit. Tapi nanti rekan-rekan yang tidak sempat tentu bisa mengikuti kegiatan ini di IGTV dan kemudian di YouTube. Dan tadi ada Pak Budi nanya bagaimana dengan FB. FB mungkin kalau live tidak, tapi hasilnya nanti bisa kita share di Facebook P3 Sekti. Nah, mungkin ada semacam resume dari Teh Firni untuk kita semua sebagai pencerahan, sebagai pesan untuk mengakhiri kegiatan ini. Mangga Teh. Ya, terima kasih Kang Bugi. Terima kasih banyak nih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya mengikuti obrolan kami berdua, Kang Bugi dan saya, mengenai mangrove. Saya sangat berharap sekali supaya kita mencintai mangrove kita yang sangat sedikit ini, menjaganya ya dari kerusakan, dari konversi menjadi peruntukan lain. Dan marilah kita sebarkan ya awareness ini kepada tidak hanya kepada masyarakat luas, tapi juga kepada anak-anak kita ya di rumah yang masih kecil-kecil gitu ya. Kayak saya nih ke anak-anak saya kasih tahu tentang mangrove, saya ceritain gitu ya akhirnya. Jadi gitu, jadi supaya mereka tuh tumbuh kesadaran untuk mencintai mangrove ya. Jadi jangan sampai mangrove kita yang saat ini terluas di dunia ini nanti akan punah gitu ya, jangan sampai lah gitu. Jadi kita harus semangat terus menjaga mangrove kita. Mungkin itu aja Kang Bugi. Ya jadi intinya mau mereka yang ada di dekat atau di lokasi mangrove itu ataupun kita yang jauh dari lokasi mangrove bisa bersama-sama untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap mangrove. Untuk mengingat manfaatnya, melihat bagaimana hasilnya, terus terutama mungkin salah satunya seperti Teh Firni ini membeli produk dari UMKM masyarakat sekitar mangrove. Betul, ya. Seperti itu yang dipakai batiknya itu, ya mungkin nanti ada yang mau jadi reseller dodolnya atau supaya kehidupan mereka meningkat dan nanti merasakan betul bagaimana manfaat dari mangrove yang kata orang bermanfaat, ternyata mereka betul, saya dapat uang dari mangrove, saya dapat banyak hal dari itu. Termasuk tadi yang Teh Firni sebutkan, bahwa ekowisata hal yang tidak bisa dipungkiri merupakan bisa penambah anggaran pemasukan bagi masyarakat sekitar ataupun bagi pemerintah daerah. Jadi mungkin demikian viewers atau pemirsa dari Sobat P3 Sekti yang saat ini sedang menyaksikan Berisik edisi perdana. Demikian mungkin kesimpulan dari ataupun akhir dari perbincangan kami di talk show yang kurang lebih selama 1 jam ini. Saya sebagai host Kang Bugi mengucapkan terima kasih terutama kepada narasumber Teh Firni yang telah hadir, bersedia berbagi ilmunya, berbagi pengetahuannya, informasinya kepada kita semua dan kepada rekan-rekan yang ada bersama kita saat ini. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada semua dan saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Bugi, hatur nuhun semua. Terima kasih. Salam mangrove. Salam mangrove. Hidup.